Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya pada pertandingan perdana Indonesia melawan Myanmar kemarin malam, kita mampu meraih 3 poin dari Myanmar di pertandingan perdana Piala ASEAN Cup Mitsubishi Electric. Pertandingan yang berat ya sebenarnya ya, karena memang selain pertandingan perdana pasti akan punya tekanan psikis yang luar biasa. Selain itu, bahwasanya memang pemain yang diturunkan ini pemain U22 yang dikabarkan dari federasi akan disiapkan untuk SEA Games nanti di 2025 di Desember akhir tahun depan, dan juga untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 di periode pertengahan 2025 mendatang. Pertandingan yang berat karena memang dari awal mulai kick off, terutama di babak pertama, permainan kita tidak berkembang ya, stagnan, karena memang dari depan, tengah kurang mampu menguasai bola dengan baik, dan hanya terlihat kuat dan menarik di sisi belakang saja yang dikomandoi oleh Kapten Ferrari, ada KD Arel sama Pamungkas. Itu yang terlihat dominan di lini belakang, karena di lini tengah sendiri ada Arhan Fikri, ada Marcelino, ada Zainadine Faris, memang belum terlihat kompak ya, termasuk ada Arhan sendiri memang belum terlihat klop, karena memang bola-bola yang mengalir kurang mengalir dengan baik lah dari kaki ke kaki, karena memang potongan dari tengah ke depan terutama melalui striker Hoki Caraka dan Arkan Kakal kurang banyak menerima bola pastinya, dan ketika menerima bola kebanyakan lepas, jadi memang belum mampu untuk menerobos ke gawang Myanmar sendiri. Tapi pertandingan mulai berubah ketika memasuki babak kedua, di mana pemain-pemain yang sering masuk di timnas senior, ada Rafael Strike, ada Asnawi Mangku Alam yang dimasukkan beserta pemain PSM Makassar ya, Detan ya. Luar biasa, permainan menjadi cair, menjadi lebih mudah, dan bola menjadi lebih banyak dikuasai Indonesia, terutama di lini pertahanan Myanmar, karena berulang kali Rafael Strike mampu membuka ruang dan melakukan operan di sisi gawang Myanmar. Beberapa peluang bisa diciptakan oleh Rafael Strike ya, dan memang kebuntuan itu kebuntuan pecah ketika di menit 75-76 ya. Seperti biasa, lemparan Arhan, feedback ke jatuh di kaki Asnawi, ditendang, akhirnya gol. Meskipun gol itu ada dua versi. Di satu sisi versinya yang tertera di pertandingan semalam itu gol Asnawi, tapi di beberapa media mengabarkan bahwa gol itu adalah gol bunuh diri yang dilakukan oleh kiper Myanmar. Apapun itu, 3 poin yang kita dapat luar biasa, bekal yang positif. Di sisi lain, kepercayaan diri pemain meningkat karena ini perdana ya, mereka bermain bersama-sama, terutama di lini belakang ada Ferrari, ada Kadek Arel, dan juga ada Pamungkas, bermain sangat bagus sebenarnya, paling dominan di lini belakang, kelihatan lebih mampu menguasai bola, menahan bola, dan lain sebagainya. Dan terutama untuk yang Donitri Pamungkas ya, sebenarnya pemain ini kan di timnas U20 lebih sering lari ke depan, sama kayak Kelvin Perdong ya, bermainnya seperti itu. Tapi semalam memang diplot sengaja di sebelah kiri untuk menahan bola sebagai back ya, back murni sebelah kiri yang hampir tidak pernah lari setengah lapangan, di setengah lapangan ke bawah. Dia bertahan dan mampu menahan ego untuk tidak lari ke depan, membawa bola dan lain sebagainya. Luar biasa pemain ini. Ada sorotan pemain yang canggih, pemain yang
menjadi sorotan pemain dari PSM Makassar ya, Detan Victor Detan, pemain keturunan Indonesia dan Kanada kalau tidak salah, lahir dari Akademi PSM Makassar, dibesarkan Makassar dan sudah menjadi tim inti Makassar. Sekarang dipanggil STY untuk memperkuat timnas di gelaran AFF ini. Luar biasa meskipun masih ya pemain perdana lah di timnas dengan pertandingan level atas ya, mungkin perdana agak kagok agak apa, tapi secara umum memang mulai terlihat menarik untuk dilihat dan mulai bisa memberikan peluang-peluang menarik ya di babak kedua, karena murni babak pertama memang hanya bermain bola dari belakang ke depan, ke tengah, ke depan selalu terputus karena bolak-balik memang kelemahan kita adalah tidak selalu tepat momentum dalam visi bermain bola. Kadang terlalu lama membawa bola, kadang terlalu cepat mengumpan bola dan lain sebagainya. Itu nanti akan jadi bahan koreksi oleh Coach STY di pertandingan kedua nanti, tepatnya tanggal 12 Desember ini, hari Kamis, nanti akan bermain di Manahan Solo. Kita akan menjamu Laos di sana. Sementara di pertandingan lain, di pertandingan kedua nanti, Filipina akan menjamu Myanmar di Filipina sana. Sedangkan di grup ini dengan hasil pertandingan semalam kita mampu meraih 3 poin dengan kemenangan 1-0. Sementara Indonesia berada di peringkat kedua karena kalah selisih gol oleh Vietnam yang menang di Laos dengan skor 1-4 untuk Vietnam ya. Jadi kita kalah selisih gol. Jadi sementara kita ada di peringkat kedua, Vietnam di peringkat pertama. Untuk Filipina sendiri belum bermain karena bermain perdana di tanggal 12 besok melawan Myanmar. Sementara Vietnam akan istirahat dulu. Jadi Vietnam punya waktu yang lebih panjang sebelum menjamu Indonesia nanti di tanggal 15. Banyak prediksi, banyak komentar, banyak ini, cuman saya yakin kita bisa lolos ke semifinal jika kita bisa memenangi paling tidak 3 partai lah. Myanmar sudah kita ambil, kita tunggu Laos besok. Semoga setelah pertandingan melawan Myanmar semalam bisa dievaluasi bagaimana kurangnya, di mana lebihnya, bagaimana pemain yang harus bermain dan lain sebagainya. Nanti ketika melawan Laos bisa untuk dipraktekkan, bisa untuk diaplikasikan, karena itu adalah bekal untuk nanti melawan Vietnam. Karena memang pertandingan di grup ini yang paling ditunggu-tunggu adalah Indonesia melawan Vietnam ya, karena Vietnam sendiri sangat antusias nih menunggu Indonesia bermain di Hanoi sana. Luar biasa, semangat untuk Garuda. Kita bisa berbicara lebih di AFF tahun ini. Semoga, karena memang masih panjang, masih ada kurang lebih 3 pertandingan ke depan, jadi ya kita nikmati game demi gamenya saja, karena memang luar biasa. Ini memang banyak pemain yang masih muda, terutama di U23 ke bawah, U22 memang diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2025 dan SEA Games Desember 2025 mendatang. Semoga memang dalam perjalanan ini, karena memang waktunya sangat mepet, kalah dengan traveling ya, yang disebut traveling ya, perjalanan dari satu negara ke negara lain, karena sistem AFF sekarang kan ada home-nya, ada away-nya, jadi kita ada bertandang, ada di kandang juga. Indonesia sendiri kalau tidak Indonesia tiga kandang ya, nanti melawan Laos di Indonesia, melawan Filipina di Indonesia, 2 kandang, 2 tandang, melawan Myanmar di Myanmar dan melawan Vietnam di Hanoi besok tanggal 15. Kita tunggu, kita nikmati game demi gamenya. Semoga bisa banyak berbicara dan menunjukkan kualitas yang lebih lagi dibanding pertandingan melawan Myanmar kemarin. Meskipun perlu diingat bahwasanya ini bukan tim senior, ini bukan tim yang terbiasa dibawa STY untuk melakoni pertandingan internasionalnya seperti kualifikasi Piala Dunia round 1, round 2, dan round 3, tapi bahwasanya ini adalah anak-anak muda yang disiapkan untuk ke depan. Meskipun begitu,
tidak serta-merta menutup keinginan kita untuk tetap bisa meraih lebih tinggi di Piala AFF ini. Kita nantikan pertandingan ke depan melawan Laos dan kita nikmati game demi gamenya. Luar biasa untuk Indonesia, semoga bisa meraih hal yang lebih tinggi lagi di AFF tahun ini.